Tell him, Claire. Hey, wake up! Hello everybody, apa kabarnya? Saya ucapkan selamat datang di channel RV Film. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum sebuah film yang menceritakan perilaku barbar seorang tetangga yang sebelumnya dianggap orang baik. Namun aslinya, dia adalah tetangga yang suka ngutang, suka minjem duit, suka gosipin orang, suka ngejelekin orang, sama seperti tetangga kalian. Oke, tanpa berlama-lama di awal, mari kita saksikan tetangga ini. Let's check it out. Mari saya perkenalkan, ini adalah Claire. Dia merupakan seorang guru sastra klasik di sebuah sekolah SMA. Selain itu, Claire juga seorang ibu rumah tangga yang memiliki seorang anak bernama Kevin yang masih berumur 17 tahun dan bersekolah di sebuah sekolah di mana Claire mengajar. Tapi terlihat di sini, hubungan Claire dan suaminya bernama Garrett mengalami sedikit masalah karena sebuah perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya. Sehingga kini mereka memutuskan untuk pisah rumah. Namun suatu malam mereka bertiga terlihat makan bersama dalam rangka merayakan ulang tahun Kevin. Garrett memberikan hadiah kepada Kevin seperangkat PC yang lengkap dan kemudian mengajaknya liburan ke sebuah danau pada hari libur yang akan datang. Claire terlihat tak begitu berbahagia, bisa saja itu karena rasa sakit hatinya belum begitu sembuh. Sehingga dia memutuskan untuk tidak ikut berlibur bersama Kevin dan Garrett. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Terlihat Claire dan Kevin akan pergi, namun tiba-tiba mesin pembuka garasi pintu itu rusak. Sehingga Claire memutuskan untuk menggunakan cara manual, yaitu mengangkatnya. Tanpa ia sadari, muncullah seorang pemuda ganteng yang membantunya mengangkat pintu itu. Pemuda itu bernama Noah, bukan Peter Pan, yang masih berumur 19 tahun. Dan dia baru saja pindah ke rumah paman yang tepat berada di samping rumah Claire. Noah pindah ke rumah pamannya karena 1 tahun yang lalu, kedua orang tuanya meninggal dalam sebuah kecelakaan. Noah mengaku bisa memperbaiki pintu garasi itu dan dia bersedia untuk memperbaikinya. Lalu akhirnya Noah ditemani Kevin pun pergi ke toko perkakas untuk mencari alat-alat yang dibutuhkan. Seems like a nice boy. Yeah, it is. Almost 20. Saat mereka berada di sebuah toko, nampak Kevin enggan untuk menuju kasir. Bukan karena dia nggak punya duit atau nggak mau bayar, tapi ternyata wanita yang ada di kasir itu yang bernama Ellie merupakan cinta dalam hati Kevin. Ellie merupakan cewek tercantik dan terpopuler di sekolahnya, tapi Noah mencoba memberi semangat kepadanya agar memberanikan diri untuk berbicara dengan cewek itu. Hi, Allie. I didn't know you worked here. Pada saat Kevin sudah memulai perbincangan, tiba-tiba ada segerombolan anak badung yang juga teman sekolah Kevin membulinya. Alhasil, di depan wanita yang ia sukai, Kevin nampak seperti seorang pecundang. Noah yang melihat kejadian itu hanya memperhatikan bocah-bocah itu dan tak melakukan apapun. Singkat saja, Noah telah selesai memperbaiki pintu garasi yang rusak itu. Saat malam tiba, Claire tak sengaja melihat Noah yang dengan sabarnya merawat pamannya yang sedang sakit. Claire melihat seperti ada aura-aura kebaikan yang menyilaukan mata yang ada pada diri Noah. Sehingga Noah dan keluarga Claire pun semakin hari semakin memiliki hubungan yang sangat dekat. Dinner here anytime, okay? I don't want you eating by yourself. I mean, clean up all the dishes. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Terlihat Kevin dan ayahnya akan berangkat liburan dan meninggalkan Claire seorang diri di rumah. Dan kembali lagi, pada malam harinya Claire tak sengaja melihat Noah yang dalam kondisi bugil. Namun kali ini Noah menyadari ada seseorang yang memperhatikannya di jendela itu. Saat Claire sedang bersantai melepas penatnya, tiba-tiba ponselnya berbunyi dan ternyata yang menelpon adalah Noah. Noah meminta Claire untuk datang ke rumahnya untuk membantunya memasak ayam. Meskipun dalam keadaan hujan yang rintik-rintik, tanpa berat hati sedikit pun Claire pergi ke rumah Noah. Sorry, I couldn't salvage it more, but You did. Dalam kondisi yang sangat mendukung, nampak Noah menatap Claire dengan tatapan yang sedikit centil, lalu memuji fisik Claire yang seksi hingga Claire terbang melayang bagaikan layang-layang dan... Tonight. oh my god. Nice. No rule.
Ya, mereka pun bercocok tanam dengan sebuah pupuk cair yang berwarna putih. Keesokan paginya, seperti ada rasa penyesalan setelah melakukan dosa terindah itu, Claire pun bergegas untuk pulang. Tapi berbeda dengan Noah, ia nampak semakin terobsesi dengan Claire hingga nekat menyakiti dirinya berharap Claire bersimpati lalu mau menjalani hubungan yang serius. Tapi Claire yang dewasa menanggapi hal semalam sebagai sebuah kesalahan besar yang tak seharusnya terjadi. I got swept up in the moment. I was vulnerable, and you are very... God damn it! Selang beberapa saat kemudian, Kevin dan Garrett pun pulang dari liburan dan nampak sangat berbahagia. Kevin meminta kepada ibunya agar ayahnya dibolehkan untuk makan malam bersama mereka. Di sini, dengan berat hati Claire pun mengiyakan permintaan anaknya itu. Garrett mencoba mengajak Claire untuk berbincang tentang kelangsungan hubungan mereka. Ia berusaha meyakinkan Claire dengan mengatakan kesalahan sebelumnya tak akan pernah terjadi lagi. Dan ini semua demi buah hati mereka, selain itu juga untuk hubungan mereka yang lebih baik ke depannya. Claire sedikit terlihat melunak dan berusaha kembali membuka hatinya untuk suaminya itu. Keesokan harinya saat Claire sedang mengajar, betapa terkejutnya dia saat pintu kelasnya terbuka. Ternyata kepala sekolah membawa seorang murid baru yang tak lain adalah Noah. Usut punya usut, ternyata masuknya Noah ke dalam sekolah itu karena Claire sendiri yang mengirimkan email kepada kepala sekolah agar memberikan kesempatan kepada seorang anak yang dianggap potensial, yaitu Noah. Claire tak merasa ia pernah mengirim email tersebut, tetapi dia telah yakin ini adalah perbuatan Noah yang semakin terobsesi dengan dirinya dan akan melakukan apa saja agar Claire mau menjadi tambatan hatinya. Transfer request said, yeah, he'd be an asset to the class. Hari demi hari hubungan antara Kevin dan Noah sebagai seorang teman semakin terlihat akrab, bak saudara, dan hal itu yang dimanfaatkan oleh Noah untuk meracuni pikiran Kevin agar membenci ayahnya. Dapat kita lihat saat bagaimana Kevin berani membangkang ayahnya saat ia diminta untuk mengikuti jejak ayahnya sebagai seorang programmer. Namun dengan emosi, Kevin membentak-bentak dan berkata kasar. No, seriously, how would you know what I like and what I don't like? Am I missing? Okay? Life's been happening, Dad. Saat di sekolah, Claire mendapat kiriman bunga yang dia pikir itu dari suaminya Garrett. Tapi setelah ia menelpon, ternyata Garrett tak pernah mengirimkan bunga untuknya. Tanpa berkata-kata lagi, Claire menutup telepon lalu bergegas mencari Noah. Noah mengatakan bunga yang dia kirimkan itu adalah tanda permintaan maaf untuknya. Kemudian Claire mengatakan mereka bisa memulainya lagi. Entah apa maksudnya itu, tapi yang pastinya bagi Noah itu seperti sebuah harapan. I just want us to start over. Scene berpindah ke toko perkakas, memperlihatkan Kevin yang mencoba mengajak Ellie untuk berkencan ke sebuah pertunjukan film di sekolah. Tetapi dengan lembutnya Ellie menolak. Namun anehnya, begitu Noah muncul di belakang Kevin, tiba-tiba Ellie menerima ajakan kencan dari Kevin itu. But I don't have a date to fall fling. Okay, well, I'll see you around. Saat malam tiba, terlihat Garrett dan Claire baru saja pulang dari berkencan. Ketika berada dalam rumah, Garrett mencoba mencumbu Claire. Namun Claire yang belum siap akan semua itu pun menolak untuk hal-hal yang lebih jauh. Dan semua adegan itu dilihat oleh Noah dari jendela, sehingga membuatnya terbakar api cemburu dan terbayang-bayang oleh apa yang pernah ia perbuat dengan Claire. Terlihat Noah memperhatikan mobil Garrett seperti ada sesuatu yang akan dia lakukan. Tetapi apakah itu? Nanti kalian akan tahu sendiri. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Noah yang masih terbakar api amarahnya menghampiri Claire dan mereka sempat bercekcok. Kevin yang melihat itu pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Claire memintanya untuk menjauhi Noah. Karena tak terima merasa ibunya berusaha menjauhkannya dari sahabatnya, Kevin pun membentak ibunya lalu berangkat ke sekolah bersama Noah. See you at school. Setibanya di sekolah, Kevin dihampiri oleh anak-anak Badung yang biasa membulinya. Secara spontan, muncullah Noah lalu ia menghajar bocah Badung itu, menghantamkan kepalanya ke loker hingga nyaris tewas. Akibat dari kejadian itu, dengan tidak hormat Noah harus dikeluarkan dari sekolah. Yeah, fuck you. Tibalah saatnya di mana Kevin akan bersiap-siap berkencan dengan Ellie. Singkat saja, dengan ditemani ibunya, mereka pun sampai di sekolah. Mereka disambut ramah oleh Ellie, lalu Ellie meminta Claire untuk memeriksa toilet pria yang katanya dikeluhkan oleh siswa mengalami kerusakan.
Saat Claire memeriksa toilet itu, benar saja apa yang dikatakan oleh Ellie. Keran air terbuka dan lampu yang nampak konslet. Dan yang paling mengejutkan adalah coretan di tembok yang bertuliskan, "Aku pernah meniduri Claire Peterson." Dan dari keremang-remangan muncullah Noah yang mencoba menggadabahnya dengan paksa dan terus memintanya agar mau menjadi kekasihnya. Tapi beruntung saja Claire berhasil membuat telur selangkangan Noah retak dan hampir saja pecah. And stay away from my son! Seperti tak ada habisnya teror dari Noah kepada Claire. Keesokan paginya, di kelas tempat Claire mengajar telah dipenuhi oleh ornamen-ornamen seperti 17-an, tapi dengan gambar mereka berdua tanpa busana. Beruntungnya dengan kecepatan maksimal Claire membersihkan semuanya, sehingga tak satu pun orang melihat semua gambar-gambar itu. Bisa kalian bayangkan, jika hal itu dilihat oleh satu orang siswa saja, maka hal itu bisa menjadi headline news di sekolah itu bahkan di Amerika. What is going on? Oh, yeah. I remember. Saat Kevin akan pulang, ia terkejut melihat ayahnya yang menjemputnya. Dan yang lebih mengejutkan bagi Kevin adalah Garrett memintanya untuk mengemudikan mobil. Tak ada angin, tak ada hujan, di dalam mobil Kevin kembali marah-marah dan meluapkan emosinya yang disimpan selama ini karena ayahnya pernah meninggalkannya beberapa bulan, lalu memacu mobilnya hingga lebih dari 100 km per jam. Ketika mendapati jalanan penurunan, tiba-tiba rem mobil itu tidak berfungsi dan... Hit the brakes! Okay. Ya, beruntung saja ada sebuah bak air di sisi jurang yang membuat mereka selamat dan tak terluka sama sekali. Hanya saja mobil ayahnya yang mengalami kerusakan dan harus diklaim asuransi. Claire yang melihat mobil Garrett lecet dan peot langsung bergegas masuk ke dalam rumah untuk melihat keadaan mereka. Melihat Kevin dan Garrett yang masih sehat dan tak terluka sedikit pun, Claire pun merasa lega. Tapi ia dikejutkan oleh Noah yang ternyata juga ikut nimbrung di sana. Noah mengatakan tujuannya datang ke sana adalah untuk meminta Claire datang ke rumahnya malam ini. Karena jika Claire tak mau datang, maka Noah mengacam akan memperlihatkan foto bugil mereka kepada Kevin dan Garrett. Who should I show it to first? Garrett? Singkat saja, Claire telah berada di rumah Noah. Claire meminta foto bugil mereka untuk dihapus. Tapi tak sesederhana itu, ternyata bukan hanya foto yang Noah miliki, melainkan video saat mereka melakukan cocok tanam juga ia simpan. Noah mengancam jika Claire tak mau menuruti semua yang diinginkan oleh Noah, maka dia akan menyebarkan video itu ke semua orang. Nampak Claire telah sangat muak dengan semua ini, lalu ia menamparnya dan pergi. Video and the proof of our life. Merasa tak mampu menanggung beban ini sendirian, Claire pun curhat kepada Vicky, rekan sejawatnya yang sangat ia percaya. Kemudian mereka menyusun rencana sedemikian rupa dengan membiarkan Noah membuntuti mobil Claire, tapi yang Noah tak ketahui yang membawa mobil adalah Vicky. Sedangkan Claire menyelinap masuk ke rumah Noah untuk mencari file video dan foto bugil itu. Semakin terkejutnya Claire ketika ia menemukan tempat rahasia Noah, di mana kita diperlihatkan bagaimana tergila-gilanya dan terobsesinya Noah terhadap Claire. Semua momen bersama Claire yang dia rasa indah, dia abadikan dalam sebuah foto dan disimpannya di tempat itu. Tak hanya itu, Noah juga mengabadikan kasur tempat mereka bercocok tanam. Akhirnya Claire mendapat file foto dan video yang digunakan Noah untuk mengancam Claire. Tak hanya itu, Claire juga menemukan sebuah file yang berisikan seperti tutorial merusak rem mobil. Lalu buru-buru Claire menghapus semua file itu, kemudian kembali ke rumahnya. Setibanya Claire di rumah, Vicky menelpon agar Claire mengunci semua pintu dan jendela karena Noah mengetahui jika Claire berhasil menghapus foto dan video itu. Lalu mengajak Claire untuk menginap di rumahnya untuk beberapa malam. Baru saja selesai menelpon Claire, tiba-tiba Vicky dihantam dari belakang oleh Noah yang telah berada di rumahnya. Crash killed both passengers instantly. And it was ruled an accident. Scene berganti memperlihatkan Claire yang sedang berbincang dengan seorang detektif yang menangani kasus kematian ayah Noah. Lalu detektif itu menjelaskan bagaimana kronologi kecelakaan ayah Noah.
Claire memiliki firasat buruk, jangan-jangan Noah lah yang berusaha mencelakai suaminya dan Kevin. Selain itu, di laptop Noah juga ada file yang mempelajari tentang rem mobil yang sesuai dengan mobil mendiang ayah Noah. Jangan-jangan dia juga yang merekayasa kematian ayah kandungnya. Yeah, okay. Yeah, let me ask. Just get over here. Alright. What was it, Vicky? Kemudian Claire menelpon Vicky untuk menceritakan penemuannya. Namun dengan rekayasa suara yang dibuat oleh Noah, yang seolah-olah Vicky meminta Claire untuk datang ke rumahnya. Tak hanya itu, Noah juga minta Kevin agar datang ke rumah Vicky untuk membantunya memperbaiki kandang ternak milik Vicky. Dan secara kebetulan, yang akan mengantar Kevin adalah ayahnya. Jadi, kini Noah memiliki 3 mangsa sekaligus. Selang beberapa menit saja Claire pun tiba di rumah Vicky. Ia mendapati rumah itu dalam kondisi gelap gulita. Dan yang paling mengejutkan, Claire menemukan Vicky yang sudah tewas mengenaskan. Dengan ketakutan, ia bergegas kembali ke mobilnya lalu menelpon 911. Dari kegelapan, muncullah Noah yang menariknya keluar, lalu ia membawanya ke peternakan yang tak jauh dari tempat itu. This is all for you. Di sana sudah ada Garrett dan Kevin yang diikat dalam kondisi yang sudah babak belur. Kali ini Noah benar-benar memperlihatkan siapa sebenarnya dirinya. Dia adalah orang yang tak mampu menahan emosinya yang meledak-ledak dan obsesinya yang berlebihan, sehingga dia nekat melakukan hal gila seperti ini. Claire sempat menghantamkan kepala Noah dengan sebuah batang besi. Namun hal itu tidak berarti apa-apa buat Noah karena ia berhasil bangkit. Noah mengambil 1 jerigen bahan bakar lalu menyiramkannya ke Garrett dengan maksud memberikan sebuah pilihan kepada Claire, yaitu mati bersama keluarganya ataukah tetap hidup bersama Noah. Seketika Claire mendorong Noah dan korek yang dipegang oleh Noah pun jatuh hingga menyebabkan kobaran api yang besar. Garrett yang berhasil melepaskan ikatan yang menarik Noah yang tengah mencekik Claire. Namun sayang, Noah yang ternyata membawa senjata pun menembak Garrett. Singkat saja Claire berhasil membuat mata Noah terluka parah. Sehingga walaupun ia memiliki senjata api, tapi ia tak mampu melihat dengan jelas. Hal itulah yang dimanfaatkan oleh Claire untuk melepaskan sebuah penindis yang sangat besar hingga menimpa Noah. Dan Noah pun tewas seketika. This is EMS fire. Guys, look through him now, man. Don't you worry. It's gonna be fine. Dan tamat. Satu pertanyaan bagi saya dalam film ini yaitu bagaimanakah nasib benih yang ditanamkan oleh Noah kepada Claire? Ataukah mereka... Ya, kalian tahu sendirilah. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah janganlah sekali-sekali tergoda atau bahkan menggoda tetangga kalian yang sedang dalam keadaan terpuruk, yang sebenarnya membutuhkan pertolonganmu. Tapi karena kalian saling menggoda dan tergoda, maka kalian masing-masing masuk dalam lubang yang penuh lumpur.